Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن وترحم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حضرة المحترمين أصحاب الأفاضل, sedaya ingkang kawula hormati, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, sedaya tokoh masyarakat, tokoh agama ingkang rawuh pada acara malam hari ini, wabil khusus datang beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Saggaf Ibn Imam Abu Bakar As-Saggaf, sahibul majlis Az-Zahir. Walaupun beliau dulu lompat pagar ya, tapi manfaat yang beliau bawa dalam hidupnya lebih daripada kita semuanya. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau selalu menebar manfaat, selalu menjadikan banyak orang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, dan sedaya para habaib, para kiai, wonten Kiai Haji Aminuddin sebagai Ketua Tanfid Demak, rencang kula Gus Dayat. Nah, Gus Dayat ini sahib saya mondok ini, Gus Dayat ini, masya Allah. Yeah. Gus sehat-sehat Gus, masya Allah. Sedaya tokoh masyarakat saking sipil TNI Polri ingkang boten saged dalam sebat setunggal-setunggalipun tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak lupa kepada sahibul hajat, keluarga besar almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum, Bapak Haji Nur Fatah. Mudah-mudahan insyaallah beliau saat ini tersenyum melihat anak-anaknya, melihat istrinya, semuanya tadi itu berbakti kepada beliau, dan sekian banyak amal baik yang dilakukan malam hari ini, lantunan zikir, sholawat, nasihat, mudah-mudahan semua pahalanya dihadiahkan kepada beliau insyaallah. Kuburnya tambah padang, tambah jembar insyaallah, dan kita semuanya nanti kelak husnul khotimah. Mudah-mudahan dikubur juga nanti kita bahagia bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hall nggih, acara hall mendak 1101 tahun, nggih, 1 tahun hall ya. Haul itu di dalam bahasa Arab sering digunakan untuk makna 1 tahun. Haul dalam bab zakat. Zakat itu kalau sudah sampai nisab dan haul berarti sudah 1 tahun, maka wajib dizakati, wajib dikeluarkan. Sebetulnya kenapa 1 tahun itu
dibahasa Arabkan dengan haul. Haul itu dari hala yahulu haulan. Maknanya adalah tahawul, tahawulu hal min hal. Perubahan satu keadaan kepada keadaan yang lain, itu hal. Karena dalam waktu 1 tahun itu banyak sekali perubahan dalam hidup kita. Dalam 1 tahun itu banyak sekali orang yang miskin tiba-tiba kaya, ya banyak. Ya. Ada lagi yang kaya tiba-tiba apa? Miskin. Ada yang dia tadi itu terpandang tiba-tiba masuk penjara, ya ada, ya macam-macam. Ada yang dulunya nggak maling di tahun itu jadi maling, kan banyak korupsi, ya. Jadi banyak sekali dalam 1 tahun itu perubahan. Begitu pula zikir yang diajarkan Rasulullah kepada kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. La haula maknanya adalah tidak ada perubahan dari yang buruk menuju yang baik illa billah, kecuali karena Allah, sebab Allah. Jadi yang merubah keadaan kita dari tidak baik menjadi baik dados sae niku nggih Gusti Allah. Makanya para yai selalu doa dalam doa-doa mereka, Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Wahai Allah yang maha mengholkan. Mengholkan berarti apa? Merubah keadaan kepada keadaan yang lain. Rubahlah keadaan kita kepada keadaan yang terbaik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi itu makna dari zikir la haula itu perubahan. Nah, mudah-mudahan kita dengan bertambahnya umur, ulang tahun, sing ana rotine, sing dirayake, rak dirayake, padha wae. Itu semuanya adalah nambah tahun, berarti nambah haul ketika hidup ataupun sudah mati. Nah, cuman nambah umurnya mudah-mudahan tambah sae. Allahumma amin. Yang dikubur juga usia itu ada 2. Ada usia di dunia, ada usia di barzakh. Kenapa alam barzakh dinamakan barzakh? Barzakh itu artinya fasil bainas syai'ain, yang memisah antara 2. Alam dunia dan alam akhirat. Ada pemisahnya. Pemisahnya alam apa? Barzakh. Jadi dari dunia menuju akhirat itu ada alam, ada usia lagi. Yang paling panjang usia barzakhnya adalah siapa? Ya datuk kita semuanya. Karena kita semua sama-sama cucu Nabi. Tak usah do ribut. Semuanya cucu Nabi. Kita semua cucu Nabi. Ada yang enggak keturunannya Adam di sini? Ya enggak ada, ya toh? Semuanya keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Kita semua ini cucunya Nabi Adam, sedulur kabeh. Yang paling tua, paling sepuh usia dalam barzakhnya adalah Nabi Adam alaihissalam dan putra beliau. Paling lama itu usianya di alam barzakh. Makanya di dalam syariat itu dibahas orang itu panjang umur, maknanya ziyadatul umri, nambah umur itu apa toh? Ada 2 pendapat. Walaupun ada pendapat yang lain, saya pilih 2 pendapat ini. Ziyadatul umri, keberkahan umur, barokahnya umur atau tambahnya umur itu apa maksudnya? Pertama maksudnya adalah nopo? Maksudnya adalah umurnya tetap, tapi manfaatnya itu lebih daripada usianya yang dia wafat. Contoh, Imam Ghazali belum tua meninggal. Imam Syafi'i belum tua meninggal. Imam Nawawi meninggal itu masih jomblo. Imam Nawawi itu meninggal masih apa? Jomblo, belum menikah. Orang sempat nikah saking fokusnya ilmu. Imam Nawawi itu meninggal masih muda. Apa kok Allah? Oh, belum nikah. Setua, durung tua. Oh, fokus dari buka. Oh, beda sama Imam Nawawi ya. Sama-sama jomblo tapi fokusnya beda ya. Masya Allah. Itu beliau itu usianya masih muda, belum tua meninggal.
tapi manfaatnya seakan-akan beliau masih hidup sampai sekarang. Itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi, seakan-akan namanya itu terus disebut, tidak wafat, seakan-akan seperti itu. Itu maknanya barokahnya umur, nambahnya umur itu maknanya yang paling penting itu. Yang kedua adalah diambil dari usia barzakh, ditambahkan di usia dunia. Nah itu makna yang kedua. Ini insya Allah banyak yang mau kalau ini. Dawa umur ya dawa tenan. Bukan meninggalnya masih muda tapi nggak ditambah beneran secara hisan, secara nyata. Jadi misalnya jenengan usia barzakhnya itu misal 1000 tahun. Usia dunianya misalnya 60 tahun. Kok akeh silaturahim? Kok kata sodakoh? Berarti apa? Ditambah umurnya. Kalau dari pendapat yang kedua ditambah dari usia barzakh 1000 tahun itu ditambah diambil berapa? Oh setahun. Oh setegahe misalnya 1 miliar. Oh ya 10 tahun. Lumayan 1 M kan gitu. Sodakoh misalnya 500 ripis misalnya loh ya. Ya nambahi piro Kim? Ya sedina, 2 dina ngono ya. Setengah hari gitu ya. Diambil dari usia barzakhnya. Semua dari kita ini tidak bisa memilih maju atau mundur dalam kematian. La yastakhiruna minhu sa'atan wa la yastaqdimun, enggak bisa. Makhluk Allah, hamba Allah yang bisa punya pilihan enggak jadi wafat, di cancel. Carane Israel wis mampir iki rak sida. Itu cuman para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Karena kematian mereka itu yukhayyar bainal maut wal hayah. Antara mau lanjut hidup atau mau meninggal saat itu. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Israel diperintahkan sama Allah. Lah Nabi Musa ini lupa memberi pilihan kepada Israel ini, mohon maaf, Israel ini lupa memberi pilihan kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu punya cita-cita meninggal ada di Ardil Muqaddasah. Saat itu beliau enggak di lokasi itu. Jadi Israel salah 2 kali ini. 2 poin. Pertama, enggak ngasih pilihan. Harusnya kan ngasih pilihan, jangan lanjut napa sakniki kan gitu. Kalau kita enggak bisa, wis teko ya wis wayahe. Wayahe sudah. Tapi kalau Nabi bisa milih. Enggak dikasih pilihan, terus lokasinya enggak sesuai keinginan Nabi Musa. Akhirnya hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika malaikat Israel jabut nyawanya Nabi Musa, ngamuk Nabi Musa, emosi Nabi Musa itu sari'ul ghadab, cepat marah Nabi Musa itu, tangannya refleks nyampleng malaikat Israel. Wah. Dalam hadis disebutkan mata Israel sampai apa ya, kayak ikan nek digoreng gitu, ngerti? Matanya itu apa itu? Hah? Keluar gitulah ya bahasa halusnya apa itu pokoknya. Kaget Israel ini dikwampleng sama Nabi Musa. Lapor teng Gusti Allah. Wong dekengane Musat. Perintahnya Allah kan. Berangkat ke Allah Ta'ala. Ya Rabb, ini gimana saya ini mau nyabut nyawanya kekasihmu Nabi Musa, tapi kok malah saya dikampleng ini, malah ditempeling saya ini. Katanya Allah, coba kasih dia pilihan. Dia suruh cari sapi, suruh pegang punggungnya sapi, bulu yang kepegang itu per bulu 1 tahun. Wah nek jenengan iso ngono enak ya. Wah wulune gorek sing paling tebel kan gitu kan. Nah, ini Nabi Musa tapi Nabi ini. Katanya Nabi Musa, "Loh terus saya kalau sudah naruh di punggungnya sapi bulunya misalnya sekian tahun, terus habis itu gimana? Ya tetap saya ya datang. Setelah itu ya saya datang lagi. Mati lagi. Ya mati," katanya Israel. Ya sudah sekarang wis rasa kesuwen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena para kekasih Allah, mereka itu rindu dengan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu. Loh semuanya itu bakal merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa bakal merasakan kematian.
Yang kekal hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal. Semuanya fana. Nabi Musa alaihissalam bukan berarti enggak senang bertemu Allah, enggak. Tadi itu 2 poin tadi itu loh, tidak diberi pilihan, terus sama lokasinya enggak sesuai yang diinginkan. Pengennya tuh meninggal di tempat yang baik. Kayak kita itu loh, pengen meninggal di Madinah misalnya, pengen meninggal di Mekah, atau pengen meninggal di tempat orang soleh, di pemakaman orang soleh, begitulah contohnya. Nah, Nabi Muhammad SAW pun merasakan yang namanya maut, kematian, merasakan. Loh, kematian itu bisa menjadi nikmat. Bukan mesti kematian itu enggak nikmat. Coba bayangkan, misal tidak ada kematian, mulai Nabi Adam sampai saiki, gak cukup, gak kamot. Ya betul? Cukup enggak? Enggak cukup. Orang Demak misalnya, Semarang, Jawa Tengah ini, tidak ada yang meninggal mulai zaman Nabi Nuh, Nabi Adam, tidak ada yang meninggal, enggak cukup. Sehingga oleh Allah dibuat berubah. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang panjang umur, ada yang pendek umurnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ketika ada jenazah lewat di hadapan Nabi Muhammad SAW, Nabi bilang begini, mustarih au mustarah minhu. Antara 2 orang mati itu. Pertama, mustarih, dia istirahat. Kenapa? Sudah enggak merasakan susahnya dunia. Mungkin dia sakit, gerah ketika hidupnya, merasakan sakit, cobaan yang luar biasa. Ketika dia meninggal, istirahat wis, mustarih, istirahat. Yang kedua, kata Nabi, orang mati antara yang kedua adalah mustarah minhu. Justru orang sekelilingnya yang istirahat. Kenapa? Sudah mati, sudah tidak terganggu dengan gangguan orang ini. Nah, ini bahaya. Jangan sampai kita jadi seperti ini. Orang yang diharapkan kematiannya, dirasani sampai kok gak mati-mati, dawa menumure, ya Allah ya. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan Nabi Muhammad yang kedua ini. Orang justru malah sewenteng ditunggu-tunggu matinya kita. Na'udzubillah min dzalik. Justru kita berharap khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian, panjang umurnya, baik amalnya. Allahumma amin ya rabbal. Jangan ikuti setan. Allah itu sudah bolak-balik di dalam Al-Quran mengingatkan kita tentang musuh kita, aduwwum mubin. Musuh kita yang jelas itu setan. Musuh kita itu bukan sesama muslim. Kok ono wong sesama muslim kok musuhan terus, bantai-bantaian terus. Musuh kita yang sebenarnya adalah syaitan, setan, iblis. Alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Loh, jelas Allah sudah menyatakan kepada kita musuh yang jelas, musuh yang nyata adalah setan. Kok yo akeh iku lho sing melu setan, bahkan mungkin dirinya wis jelmaane setan. Karena minal jinnati wanas, manusia bisa menjelma, jelmaan setan. Na'udzubillah min dzalik. Kita nanti jangan sampai gelo seperti yang Allah ceritakan di surat Ibrahim. Jangan sampai gelo. Ketika orang-orang masuk neraka, iku goleki sapa sing mek tak salahke. Menungso kan ngono senenge to. Walaupun salah, ora siap salah. Kita harus siap jadi manusia yang siap apa? Salah. Ini ndak siap salah, sudah masuk neraka, cek goleki sing disalahke. Wah repot iki. Pertama cari orang-orang yang dulu diikuti sama dia, yang sombong, yang merasa benar sendiri, yang orang-orang ini tuh ngikuti ini, didatangi. Mereka jawab, disalahke ini orang ini. Qalu, dikatakan oleh dia, lau hadaina, lahadainakum. Loh, kalau kami ini jalannya bener, yo kami ngasih hidayah kepada kalian, yo kami jalan ngajari kalian jalan yang bener. Lawang kami yo podo-podo kita sama-sama digoda sama setan yang terkutuk, kita ikut kok. Sih bareng-bareng yo, marani setan yo. Marani setan. Setan ora gelem disalahke. Setan bilang gini, Inna rabbakum wa'adakum wa'adal haq
wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Loh, wong kalian tuh sudah dikasih pilihan 2 janji. Tuhan kalian Allah sudah berjanji kepada kalian yang amanu wa amilus solihat mesti swarga. Lah saya janji sama kalian, lo kalian tahu saya nih tukang belenjani kok. Sohibul ingkar janji, sohibul belenjani, sohibul ingkar janji. Lah kalian lebih percaya saya setan daripada Tuhan kalian. Ma'ana bimusrikhikum fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan kami para setan, salahkan diri kalian. Ma'ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Saya itu ketika goda kalian, ketika kalian enggak sholat subuh apa tak cekeli tuh. Kan nyurak tuh. Cuman tak bilangi turu enak, lanjut, gaspol, kan gitu. Ketika pacaran dibilangi enak toh, gaspol, ya. Lanjut, ketika maksiat lanjut. Loh, setan itu kan cuma gitu doang. Lanjut, enggak terus dipegangi, dicekoki kan ya enggak toh. Nah, setan itu nanti jawab itu kepada orang-orang yang nyalahkan setan ketika di bumi tadi itu, ketika di akhir di neraka nanti. Ma'ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Loh, saya tuh enggak megangi kalian buat maksiat, gur tak omongi tok ya manut iku lho kok ya gelem lho. Salahmu dhewe, ya wis ayo senasib bareng-bareng mlebu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak ke tempat yang menjadi saksi kita di akhirat nanti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ketika membaca ayat fama bakat alaihimus sama wal ard, itu Sayyidina Ali menjelaskan bahwa awwalu ma baka 'alal mayyit musallahu wa mas'aduhu minal amal minas sama ilas sama. Pertama yang menangisi orang yang meninggal itu bukan istrinya, bukan suaminya, bukan anaknya, bukan orang tuanya, bukan. Ternyata yang pertama kali menangisi mayit jenazah adalah apa? Tempat dia sholat, tempat dia ibadah. Ya Allah, orang yang biasa sholat di atasku sejadah itu kalau bisa ngomong gitu. Ya Allah, di tempat masjid, karpet masjid atau lantai masjid, itu kalau bisa ngomong, ya Allah, Pak Haji Nur Fatah misalnya, itu tempat yang dia sholati, tempat yang dia tasbih yang beliau pakai, tembok-tembok rumah yang lihat beliau ngaji, itu semuanya yang tempat yang beliau beramal soleh, itu pertama kali menangis sebelum anaknya, sebelum keluarganya. Nangis. Cuman kita nggak bisa dengar, mbok rungokke ya ora krungu. Ini Sayyidina Ali yang berkata. Lisanul halnya seperti itu. Seperti kerondo. Bahasa sini sama ya, keranda ya. Apa pendosa apa itu? Keranda ya, bahasa Indonesianya keranda ya, keranda itu. Keranda itu kalau bisa bicara, dikatakan oleh para ulama, bicara dia. Bicaranya gini. Setiap keranda itu lewat kita, itu ngomong sama kita yang ngikut keranda itu, yang ngikut sampai ke kubur. Unzur ilayya bi'aqlik. Lihat saya pakai akal. Bukan pakai apa? Nah, lihat saya pakai akal. Makanya afala ta'qilun, afala ya'qilun, pakai akal. Mikir nanti ke depannya akhirat. Ketika kamu di atas keranda ini, nasibmu gimana? Unzur ilayya bi'aqlik. Anal muhayya linaqlik. Aku keranda, katanya keranda. Aku sudah siap untuk bawa kamu. Wis tunggu nih, kok wayahe kok kamu nanti di atas saya, kamu tak bawa sama saya. Ana sarirul manaya, saya tempatnya orang-orang mati. Ya, kamsaro mithli bimithlik. Berapa banyak orang yang sudah naik di atasnya saya, sudah numpak apa? Keranda tadi itu. Ya Allah, ada orang meninggal ya naiknya itu, dimasukkan itu walaupun masuk ke ambulan ya juga apa? Pakai keranda semuanya. Sampai ke dalam kuburan tadi itu. Yang dibawa hanya amalnya, amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang banyak amal solehnya. Allahumma amin ya rabbal. Ini bulan Muharram. Terakhir ini saya ingin mengingatkan, ini bulan Muharram. Muharram ini termasuk bulan yang disucikan sama Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bulan ada 12. Di antara 12 bulan Hijriah ini ada 4 bulan yang disucikan sama Allah, yang dimuliakan sama Allah. Maknanya apa? Amal baik dilipat gandakan, perbuatan buruk dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Satu yang sendirian bulan Rajab sendirian. Yang 3 gandeng. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan kita ini, bulan Muharram ini. Ini bulan suci ini, dimuliakan sama Allah. Apalagi ini 10 hari pertama. Kita besok yang pemerintah hari Kamis, yang sesuai jadwal NU hari Jumat ya betul. Sama, beda. Jumat ya beda. Yang apa? Yang kalender biasa itu Kamis, yang apa? NU Jumat. Itu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Hari Allah memuliakan, menyelamatkan para nabinya, para rasulnya. Nabi Nuh naik kapal dari banjir bandang 10 Asyura. Bahkan banjir bandangnya Nabi Nuh itu turun sama rombongannya dari kapal 10 Asyura. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun membelah lautan 10 Asyura. Nabi Ayub sehat dari sakitnya 10 Asyura. Nabi Yakub selamat dari penyakit matanya 10 Asyura. Nabi Yusuf keluar dari penjara 10 Asyura. Semuanya Nabi itu, para Rasul itu diselamatkan 10 Asyura, 10 Asyura, 10 Asyura. Lah kalau kebetulan kan sekali pisan pindo kan itu kan. Nah, ini bolak-balik kok. Berarti itu hari yang sangat luar biasa, minta pertolongan sama Allah. Nah, para istri ada hadis sahih ini. Minta belanja lebih sama suami. Nah, hadis sahih dalam Asyura itu 2. Puasa sama tausiah 'alal iyal. Nambah sama keluarga. Buat anak istrinya ya, boleh. Di bulan-bulan lain enggak boleh minta lebih. Tapi Asyura minta lebih enggak apa-apa. Kanjeng Nabi sing ngomong kok. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Minta lebih. Biasanya tempe ya apa? Lele. Biasanya lele ayam. Biasanya ayam sate kambing gitu ya. Nah, tongseng apa gitu ya. Biasanya kambing unta ya. Ya. Dilebihkan. Sunnah itu. Karena kata Nabi, siapa yang melebihkan nanti di Asyura itu 10 Muharram itu, Allah akan lebihkan rezekinya selama 1 tahun. Para suami, ayo Nabi ya sallallahu. Terus puasa di bulan ini juga mulia. Jangan itu tok para istri, minta belanja lebih, poso ya. Puasa juga. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Paling afdolnya puasa setelah puasa Ramadan, puasa di bulan Muharram. Ini Nabi yang bilang. Puasa di bulan ini, bulan Muharram, paling afdol puasa selain Ramadan. Berarti pahalanya gede, luar biasa. Imam Ghazali meriwayatkan, siapa yang berpuasa di hari Al-Khamis wal Jumu'ah was Sabt, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram, termasuk bulan Muharram ini, maka kataballahu lahu ibadata 700 am. Allah kasih dia pahala seperti dia hidup ibadah tok 700 tahun. Nah, Kamis, Jumat, Sabtu. Bisa besok ini. Kamis, Jumat, Sabtu pas. Kamis yang ikut pemerintah muga, Jumat yang ikut NU sisane to wis padha kabeh to. Sabtu tambahi sedina ya. Nah, ya pemerintah ya NU ya tambahi Sabtu 3 in 1. Nah, dapat pahala 700 tahun ibadah. Mau kapan lagi? Mau kapan lagi kalau enggak bulan ini? Habis itu so far udah. Tunggu lagi nanti bulan Rejab masih lama, cek suwe gitu ya. Maka yang punya kendala hidup minta sama Allah di bulan ini, bulan Muharram. Doanya pasti diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kendalimu dalam kendalinya. Tak ulangi. Kendalimu dalam
kendalinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat berkah dari majelis malam hari ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang selalu ingat pada kematian sehingga kita menyiapkan sangu buat mati. Insyaallah mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, diwafatkan kita dalam keadaan ibadah, diwafatkan kita dalam keadaan mungkin bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di alam barzakh. Kita mudah-mudahan bisa disambut oleh para wali, para sahabat, para tabi'in, ujungnya yang paling utama para nabi, para rasul, utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua yang meninggal di antara keluarga kita, khususnya Haji Nur Fatah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan saya terakhir minta Fatihah untuk sepupu saya yang baru meninggal hari Senin ya, hari Senin ya, baru meninggal sepupu saya, namanya Syarifah Banun binti Abdullah bin Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Sagaf. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha min al khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa a'idha min 'adzabil qabr wa fitnatihi wa 'adzabil nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkung saking dalem nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.